Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Pak Guru yang pintar, bertemu lagi dengan Pak Guru di sini. Apa kabar nih pada hari ini? Pak Guru selalu mendoakan yang terbaik buat siswa-siswi Pak Guru. Semoga selalu sehat dan meraih kesuksesan di kemudian hari. Amin. Ingat ya anak-anak, selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, selalu berolahraga, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa berjemur di pagi hari ya. Sebelum belajar, ayo kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran yang pertama. Adapun indikator pembelajaran yang harus kalian kuasai untuk materi kali ini adalah yang pertama, membuat cerita berdasarkan gambar, kedua, menentukan ide pokok pada paragraf, dan yang ketiga, menjelaskan cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Ya, anak-anak langsung saja ya ke pembahasan yang pertama. Di sini, coba amati ilustrasi gambar di bawah ini. Apa yang dipikirkan oleh Lani ya, anak-anak? Nah, di sini Lani sedang memikirkan sesuatu. Sepertinya pembuatan gerabah ya, mulai dari tahap pertama, tahap kedua sampai tahap ketiga. Nah, kira-kira anak-anak, apabila Lani ingin membuat sebuah cerita, apa yang pertama-tama Lani lakukan ya? Nah, di sini Pak Guru memberikan tips bagaimana cara membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, anak-anak, membuat cerita berdasarkan gambar itu mudah loh. Nah, inilah langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar. Yang pertama, kalian amati dengan cermat gambar tersebut. Kalian perhatikan gambar tersebut secara seksama dan detail agar cerita yang kalian tulis itu nyambung dengan gambar. Kemudian buatlah ide pokok masing-masing gambar tersebut ya. Misalkan di situ ada 2 gambar atau ada 3 gambar, maka kalian membuat 3 paragraf. Nah, setiap paragraf itu kalian buat ide pokok masing-masingnya terlebih dahulu agar ceritanya dapat kalian susun dengan baik. Nah, tahapan yang terakhir adalah kembangkan ide pokok yang kalian buat itu menjadi sebuah paragraf. Nah, dalam sebuah paragraf itu kalian bisa membuat 3 atau 4 kalimat minimalnya ya, biar ceritanya seru dan menarik. Nah, seperti itulah anak-anak cara membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, sekarang ayo kita latihan bagaimana cara menentukan atau menemukan ide pokok pada sebuah cerita. Nah, di sini kita akan membaca sebuah cerita yang sangat menarik tentang pembuatan gerabah. Apa itu gerabah ya? Ayo kita baca cerita yang berjudul Gerabah dari Pulau Madura. Mari kita baca bersama-sama paragraf yang pertama. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Gerabah juga dikenal dengan sebutan tembikar. Gerabah konon sudah dibuat manusia sejak mereka hidup menetap dan mulai bercocok tanam beberapa ribu tahun sebelum tahun Masehi. Dan kini masih kita dapatkan di seluruh pelosok Nusantara, tidak terkecuali di Pulau Madura. Nah, anak-anak, pada paragraf pertama ini, sebelum kalian menemukan ide pokok, kalian temukan dulu yang namanya kalimat utama. Ingat ya anak-anak, kalimat utama itu bisa di awal paragraf atau di akhir paragraf. Dan di sini kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu yang diberi garis warna merah. Salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah, yakni barang pecah belah dari tanah bakar yang dibuat secara tradisional. Nah, ide pokoknya adalah salah satu warisan karya budaya yang sangat tua, luas persebarannya dan mampu bertahan hingga sekarang adalah gerabah. Jadi anak-anak, antara ide pokok dengan kalimat utama itu tentunya sedikit berbeda ya. Biasanya ide pokok itu tidak terlalu panjang. Jadi untuk memudahkan kalian, ide pokok itu merupakan ringkasan singkat dari yang namanya kalimat utama. Nah, sekarang ayo kita temukan lagi ide pokok pada paragraf yang kedua. Pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat.
Gerabah yang paling sederhana dibuat dan dibentuk hanya menggunakan tangan dengan ciri adonan yang kasar, dan bagian-bagian gerabah tersebut masih dipenuhi oleh jejak-jejak jari. Selain itu, bentuknya kadang tidak simetris. Nah, anak-anak, kalimat utama pada paragraf kedua adalah pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar yang difungsikan sebagai peralatan atau perkakas rumah tangga dan untuk keperluan peribadahan serta penguburan mayat. Titik. Sampai situ ya. Nah, carilah ide pokok dari kalimat utama itu, yaitu pada situs-situs kebudayaan dan purbakala banyak dijumpai gerabah atau tembikar. Cukup sampai situ saja, tidak perlu mengikuti kalimat utama ya, sampai penguburan mayat tidak perlu, karena terlalu banyak. Jadi ide pokok itu ringkasannya dari kalimat utama. Kemudian paragraf ketiga, tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kesamaan pembuatan gerabah di Madura sekarang ini dengan para pendahulunya adalah proses pembuatan dan bentuknya yang masih tradisional, sama seperti gerabah-gerabah yang dihasilkan pada zaman terdahulu. Nah, kalimat utamanya pada garis merah ya. Tidak terkecuali di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat yang dilakukan secara tradisional seperti apa yang dilakukan oleh para pendahulunya. Kemudian kalian ringkas lagi menjadi sebuah ide pokok. Jadi ide pokok dari paragraf ini adalah di Pulau Madura, gerabah dibuat untuk difungsikan sebagai peralatan sehari-hari masyarakat setempat. Titik. Udah cukup sampai situ saja ya. Jadi diringkas lagi menjadi lebih mudah, lebih praktis, lebih singkat dan padat. Selanjutnya, gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Tanah liat hitam dapat juga dipergunakan tetapi kualitasnya kurang baik. Coba kalimat utamanya mana? Nah, ini. Gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura adalah gerabah yang dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Lalu, buatlah ide pokoknya berdasarkan kalimat utama itu, yaitu gerabah-gerabah yang dihasilkan oleh para pengrajin di Madura dibuat dari tanah liat yang berwarna kuning dengan pasir halus. Nah, itu ide pokoknya ya anak-anak. Yuk kita cari lagi pada paragraf selanjutnya. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah seperti di Mandala Anduliang, Duko, Rubaru, Yangkatan Kiangyan, Baragung, Pademawa, Dalpenyang, Pakapuran, dan Blega Bangkalan. Di antara daerah-daerah tersebut yang sangat terkenal adalah Karangpenang, Sampang, dan Andulang Semenek. Kedua daerah tersebut memproduksi gerabah dalam bentuk genteng. Nah, kalimat utamanya adalah yang di garis merah ya. Beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah seperti di Mandala Anduliang, Duko Rubaru, Yangkatan Kiangyan, Baragung, Pademawa, Dalpenyang, Pakapuran, dan Blega Bangkalan. Lalu ide pokoknya adalah beberapa daerah di Madura menjadi penghasil gerabah. Cukup saja titik sampai sana ya. Tidak perlu mengikuti kalimat utama. Lanjut lagi pada paragraf yang selanjutnya. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Hal ini disebabkan karena tidak semua wilayah di Madura memiliki struktur tanah liat yang dijadikan bahan dasar pembuatan gerabah. Secara umum, tanah-tanah di Madura mengandung pasir yang tinggi karena Pulau Madura dikelilingi oleh pantai sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat gerabah. Kalimat utamanya yang mana? Nah, bagus. Memang tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Jadi ide pokoknya tidak semua daerah di Madura menghasilkan gerabah. Sama ya kalau ini. Cuma dihilangkan kata memangnya. Nah, yuk sekarang kita temukan lagi ide pokok pada paragraf selanjutnya. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Dengan spesialisasi ini persaingan dapat dicegah. Gerabah Madura juga memiliki kekhasan lokal yang disebabkan oleh keahlian atau keterampilan pengrajin, tersedianya bahan, teknik pembuatan, dan teknik pembakaran. Dengan spesialisasi dan ciri khasnya itu, banyak kampung diberi nama sesuai dengan nama jenis tembikar tertentu. Nah, kalimat utamanya yang di garis merah ya. Di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja untuk membuat barang-barang yang sudah ditentukan secara turun-temurun atau spesialisasi. Ide pokoknya kalian singkat kembali. Itu di antara daerah-daerah penghasil gerabah tersebut ada semacam perjanjian kerja. Udah cukup sampai situ saja ya. Selanjutnya,
Peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional yang tidak jauh bedanya dengan yang sudah digunakan pada zaman prasejarah. Alat-alat umum adalah cangkul, linggis, ember, dan alat-alat khusus seperti berikut. 1. Panumbuk atau penumbuk berupa bulatan bertangkai untuk alat pembentuk bagian dalam. 2. Panempa atau panempa untuk pembentuk dan penghalus bagian luar berupa skeping papan. 3. Pangorek atau pengerok, sejenis sabit bermata miring bertangkai panjang untuk menghaluskan bagian dalam. 4. Panyabungan, wadah air untuk menetesi gerabah dengan secarik kain agar mudah dihaluskan. 5. Pangeled, secarik kain untuk membentuk bibir gerabah. 6. Pangajakan, sejenis nyiru untuk ayakan pasir. 7. Pengabuan tempat abu. 8. Panumpal, alat menyisikan abu dari pembakaran. 9. Werkower, galah berujung kawat lengkung. 10. Pematong, sejenis pisau atau kawat pemotong tanah liat. Dan 11. Pungku, pembakaran gerabah. Cukup panjang juga ya. Nah, kalimat utamanya sedikit ya yang di garis merah itu. Nah, setelah kalian menemukan kalimat utamanya itu, kalian singkat lagi menjadi sebuah ide pokok. Ide pokoknya adalah peralatan pengrajin gerabah Madura adalah alat-alat tradisional. Jadi tidak terlalu mengikuti kalimat utama ya sampai titik, sampai zaman prasejarah titik, tidak seperti itu. Nah, kemudian paragraf selanjutnya adalah adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Proses pembuatan gerabah tersebut sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan bahan berupa tanah liat. Kedua, mengaduk tanah liat dengan dicampur air. 3. Setelah jadi adonan, diambil perbongkahan untuk dibuat bentuk kasar. Keempat, dengan menggunakan kain pangeled, bibir atau pinggiran bongkahan dibentuk sehingga bulat melingkar. Kelima, bila yang dibuat sejenis periuk, maka ketika pinggiran atau bibir sudah jadi, lalu diangin-anginkan. Baru kemudian membuat bagian perut yang terpisah dari bibir, kemudian setelah jadi perut dan bibir disambung dan diperhalus. Keenam, bila yang dibuat bertelinga atau bertangkai, maka dibuatkan telinga atau tangkai untuk kemudian ditempelkan atau digabungkan dan diperhalus. Ketujuh, setelah halus dan diteliti kesempurnaannya, kemudian dijemur atau dibakar hingga benar-benar kering. 8. Langkah terakhir setelah kering adalah dibersihkan. Namun untuk beberapa daerah ada yang masih menyempurnakannya dengan cat yang berasal dari lumpur. Nah, kalian temukan dulu kalimat utamanya pada paragraf yang panjang ini. Kira-kira tentang apa ya? Nah, ternyata yang di garis merah. Adapun proses pembuatan gerabah dilakukan dengan tahapan-tahapan yang harus dilakukan secara berurutan. Titik sampai situ. Nah, setelah kalian temukan kalimat utamanya, kalian cari ide pokoknya pada garis merah itu, yaitu tahapan proses pembuatan gerabah secara berurutan. Ayo, kita temukan lagi ide pokok pada paragraf selanjutnya. Keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat, baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Pemakai gerabah Madura memperoleh banyak keuntungan seperti harga murah, anti karat, mudah dibersihkan, dan mengurangi polusi. Samping itu juga dapat menyerap banyak tenaga kerja. Kerajinan gerabah ini juga merupakan salah satu cara melestarikan warisan budaya yang telah turun-temurun. Mengingat manfaat-manfaat tersebut, maka pelestariannya perlu mendapat perhatian kita semua. Salah satu caranya dengan menjaga kualitas. Kalimat utamanya, keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat baik untuk pengrajin, pemakai, maupun untuk masyarakat umum. Lalu kalian ringkas lagi menjadi sebuah ide pokok, yaitu keberadaan pengrajin gerabah di Madura ini telah banyak memberikan manfaat. Seperti itu ya anak-anak. Nah, paragraf terakhir ya. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Produk-produk modern tersebut tidak hanya proses pembuatannya yang modern, namun juga menggunakan bahan-bahan yang lebih praktis dan lebih tahan lama seperti dari plastik, karet, besi, dan aluminium. Akibatnya lambat laun menggeser keberadaan gerabah. Para pengrajin pun juga terancam. Nah, kalimat utamanya adalah yang di garis merah. Meski gerabah masih tetap diproduksi, tetapi dalam perkembangannya dihadapkan pada produk-produk modern. Diringkas lagi menjadi ide pokok. Dalam perkembangannya, gerabah dihadapkan pada produk-produk modern. Bagaimana anak-anak? Mudah tidak? Cara menemukan ide pokok pada sebuah paragraf. Jadi intinya kalian cari dulu kalimat utama pada paragraf tersebut, lalu setelah itu ringkas menjadi sebuah ide pokok. Nah anak-anak,
tentunya kalian bisa menemukan ide pokok apabila kalian banyak berlatih ya. Banyak membaca dan tentunya tahu tips-tips apa saja dalam menemukan ide pokok. Nah, di sini juga kita belajar kembali bagaimana cara memelihara alat gerak manusia. Nah, berdasarkan cerita yang tadi, tentunya dalam pembuatan gerabah membutuhkan banyak tenaga ya. Nah, terkadang mereka, para pekerjanya itu suka pegel-pegel, kaku, dan lain sebagainya. Nah, tentunya mereka dan kita perlu menjaga kesehatan tulang dan otot karena hampir semua aktivitas kita menggunakan alat gerak berupa tulang dan otot. Bagaimana sih cara memelihara alat gerak manusia tersebut, yaitu otot dan tulang, agar sehat, kuat, dan tentunya bisa membuat kita semakin bersemangat untuk bekerja? Yang pertama adalah makan makanan yang bergizi dan seimbang. Tentunya ini sangat diperlukan ya. Ada susu, putih telur, sayur, buah-buahan, dan lain sebagainya. 4 sehat, 5 sempurna. Kemudian yang kedua, ketika kalian berdiri atau berjalan, posisi tubuh kalian itu harus tegak. Kalau katanya orang tua itu harus ajeg, biar tidak bungkuk. Kemudian yang ketiga adalah, ini yang penting, berolahraga secara teratur. Misalkan mumpung sekarang lagi daring nih, kalian berolahraga setiap pagi ya, lalu berjemur. Nah, seperti itulah anak-anak cara memelihara alat gerak manusia. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran pada hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih telah menyimak pembelajaran pada hari ini. Semoga video yang Pak Guru buat ini dapat bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Dadah.